Siap ya. Siap ya. Baik, kita mulai ya caranya ya. Peserta pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 28 Oktober 2020 segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Asia, pimpinan daerah Muhammadiyah sewilayah, pimpinan daerah Asia, Ortom, pimpinan cabang di seluruh wilayah Bengkulu. Alhamdulillah kita siang ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ruang dan waktu untuk bersama-sama hadir mengikuti pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini mari kita sama-sama membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Cara kedua, kita minta kepada Ustadz Operianto MPDI untuk membacakan Yatil Dawala Al-Quran. Silakan Pak Oper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Rohidin Marsah, Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, yang juga merupakan Gubernur Provinsi Bengkulu, yang sudah bergabung dengan kita pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Saifullah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang sudah bergabung dengan kita. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah, Ibu Hajah Zurnawati, yang juga bergabung dengan kita. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah, baik yang di kantor PWM maupun yang di rumah. Ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah, baik yang di rumah maupun yang bergabung bersama-sama di beberapa titik yang sudah disiapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan menghadirkan, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita, 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Rohidin Marsah. Yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Saifullah. Alhamdulillah keduanya sudah hadir bersama kita. Karena narasumber yang pertama itu nanti adalah sosok kader persyarikatan yang telah dan kita akan ingin lanjutkan untuk diwakafkan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Beliau kita ikhlaskan untuk dapat menjadi kontestan yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan Gubernur Provinsi Bengkulu untuk 4 tahun ke depan. Didorong untuk menjadi hari lahirnya Muhammadiyah itu sama dengan hari lahirnya Provinsi Bengkulu itu sama dengan hari lahirnya, tanggal lahirnya Provinsi Bengkulu disamakan dengan hari lahir Muhammadiyah, yaitu pada 18 November. Nah, alhamdulillah yang menjadi pemimpin Provinsi Bengkulu, jadi Gubernur Provinsi Bengkulu, itu banyak yang berasal dari kader Muhammadiyah. Dan alhamdulillah Pak Rohidin Marsah hari ini sedang melaksanakan tugasnya sebagai gubernur. Pada kesempatan ini masih berstatus menjadi Gubernur Provinsi Bengkulu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam pengajian ini, wabil khusus kedua narasumber yang sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan berbagai hal tentang seputar percontohan terhadap Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, mari kita ikuti dengan seksama. Terima kasih. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara inti
yaitu pengajian tabligh memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sepenuhnya waktu kita serahkan kepada narasumber, yaitu Pak Dr. Haji Rohidin Mersa, yang sekarang ya tempat beliau di Sekolah Dasar Aisyah Kabupaten Rejang Lebong, yaitu di pimpinan daerah Muhammadiyah Rejang Lebong. Waktu kami persilakan Pak Rohidin. Bagaimana suara saya bisa didengar dengan baik? Nah, bisa ya, bagus ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, ini keluarga besar Perserikatan, baik dari unsur Muhammadiyah, Aisyah, Nasyatul Aisyah, para pimpinan Orto, para pimpinan amal usaha, baik di tingkat wilayah, tingkat daerah, cabang dan ranting, sewilayah Provinsi Bengkulu. Bapak-Ibu hadirin sekalian, adik-adik anak-anakku semua, yang saya yakin banyak sekali partisipannya hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah tahun ini. Sebelum saya menyampaikan materi singkat terkait dengan peringatan Maulid ini, agar suasananya agak santai dan cair, walaupun melalui virtual Zoom seperti ini, kita buka dulu dengan sebuah pantun ini. Ya, moderator izin, pantunnya sederhana ini. Sekarang kita masih berada di masa pandemi. Kasus positif masih ada sampai saat ini. Namun kita harus rasional. Sekarang kita melakukan peringatan Maulid Nabi. Baik. Tadi dengan kalimat mana yang terakhir ya? Ya? Begini kita ulang. Kalau pantunnya udah nyampe belum tadi? Pantunnya sudah ya? Pantunnya sudah ya? Waduh, jangan-jangan nanti pantun saya juga lupa nih ngulangnya. Enggak, maksud saya dengan peserta virtual seluruh wilayah Bengkulu, kalau yang dihadir di ruangan SD Unggulan Aisyah, saya kira dapat mendengar langsung, Pak. Ya? Sekarang sudah masuk, Mas operator? Masuk ya? Pak Saifullah, bisa saya pantun lagi? Ulangi lagi. ulangi lagi pantunnya. Ulangi pantun ya. Nah, makanya itu kadang-kadang saya berhadapan dengan teman-teman Perserikatan ini orang yang memang wajah-wajah serius semua, maka kita buka dulu dengan pantun. Apalagi ini udah ada gangguan teknis ini, sepaning semua ini. Kita udah mengadakan pertemuan ini hampir 8 titik dari pagi tadi, memang harus agak rileks sedikit lah Pak Saifullah. Kita buka lagi dengan pantun ini, mudah-mudahan pantun ini saya tidak lupa dari itu. Sekarang kita ini berada masa pandemi. Kasus positifnya masih ada sampai saat ini. Tapi kita harus rasional. Sekarang kita sedang melaksanakan peringatan Maulid Nabi untuk menyambung tali silaturahmi walaupun dilakukan secara virtual. Nah, nyambung nggak itu? Kok nggak ada reaksinya dari peserta yang lain? Dari mereka ya, tapi nggak tepuk tangan tuh Pak Saiful. Baik, saudara, saya langsung saja ke materi. Sekali lagi, ketika kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini, sesungguhnya kita ingin ya menggali kisah, mempelajari sejarah, mengambil makna
dari sebuah peristiwa yang sangat-sangat monumental dari yang namanya perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sikap, perilaku, ajaran yang beliau sampaikan itu Bapak Ibu hadirin sekalian, ini tidak saja diakui oleh umat Islam, tapi juga kaum non-muslimin pun mengakui kehebatan, kehandalan dari kemampuan leadership dan manajerialnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak sekali pakar SDM modern kekinian ini yang memberikan gelar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pribadi dengan kemampuan leadership dan manajerial yang luar biasa. Ajaran sikap perilaku yang beliau sampaikan bersikap universal. Bukan bersifat universal. Kemudian bersifat holistik, sekaligus bersifat proven. Artinya Bapak Ibu hadirin sekalian, ketiga nilai ini maksudnya ajaran Rasulullah SAW itu bisa diterima, berlaku dan punya nilai makna yang sangat positif bagi semua kalangan. Dia tidak lihat benua manapun, dia tidak lihat etnis apapun, dia tidak lihat usia berapapun, termasuk status gender. Ternyata ajarannya dia bawa oleh Muhammad SAW sangat universal. Kemudian yang kedua, holistik. Tidak ada kepemimpinan dunia yang seholistik Muhammad SAW. Artinya apa? Semua peran kehidupan beliau lakoni, dan semuanya punya nilai keteladan. Ini yang luar biasa, lengkap sekali dari semua lini, dari hal yang terkecil, prosesi beternak sebagai petani, sebagai pedagang, ya, sebagai hakim, sebagai filosof, sebagai sastrawan, itu semua peran itu ada dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan holistik. Dengan peran domestik rumah tangga, peran publik pemerintahan, status anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sampai jadi datu-datu, beliau semua lakoni. Begitu holistik lengkapnya peran, ya, keteladanan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, sekalian, keluarga besar perserikatan, sikap, perilaku dan ajaran Muhammad SAW ini yang paling dahsyat. Di samping universal, di samping holistik, dia berubah. Berubah itu maksudnya apa? Dia berlaku sepanjang peradaban. Wah, ini juga nggak ada di kepemimpinan begini. Biasanya adab nilai kepemimpinan itu hanya berlaku pada suatu zaman. Nah, ajaran Muhammad tidak. 14 abad yang lalu, ya, ajaran ini sudah turun sampai sekarang, dan insya Allah sampai bumi ini digulung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran ini tetap up to date, Pak. Tetap up to date. Jangankan nilai substansinya, sebutan-sebutan retorikanya juga sama. Wah, itu luar biasa. Itu boleh dicari, tidak ada kepemimpinan di dunia sehebat apapun yang sikap, perilaku, nilai-nilai ajarannya itu sekali lagi berlaku di sepanjang zaman sekalian. Nah, ini luar biasa sekalian. Nah, maksud saya bagi kita umat Islam tentunya, saya kira memang tidak ada keraguan sedikit pun didasari oleh keimanan yang sahih kita untuk menjadikan beliau sebagai tauladan yang sempurna. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, sesungguhnya di dalam pribadi Rasulullah SAW itu ada terdapat contoh suri tauladan yang sempurna, yang sangat baik itu, ya, itu sekalian. Nah, sekarang sisi yang kedua, ini statement saya yang pertama, mensikapi bagaimana kita mengambil hikmah dari sebuah peringatan Maulid Nabi yang ini setiap tahun ini kita lakukan ini. Jadi kita harus paham betul bahwa ajaran Muhammad itu tadi universal, holistik, proven. Yang kedua, ajaran Muhammad itu dibawa oleh manusia biasa. Tadi ayat yang dibaca tadi, sesungguhnya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa beliau. Tapi beliau itu tidak lain adalah seorang rasul. Ini apa yang ingin disampaikan pesan melalui beliau ini, agar orang tidak lagi menjadi kontra, tidak ada perdebatan,
Ketika ajaran-ajarannya begitu punya nilai itu dibawa oleh orang biasa-biasa saja, Pak. Ya, sama seperti kita. Artinya apa? Sejarah juga mencatat dalam Sirah Nabawiyah bahwa Muhammad itu manusia biasa, baik secara fisik, secara nasabiah keturunan, ya, itu sama seperti kita. Artinya apa? Jangan sampai orang mengatakan, ya dia kan nabi, sikap perilakunya nggak bisa kita contoh. Orang kan seringkali mengatakan demikian. Maka Allah turunkan pribadi Muhammad sebagai manusia biasa. Di mana letak biasanya Muhammad? Sama dengan kita, sama dengan Pak Saifullah, sama dengan Ketua PDM Curug Rejang Lebong, sama dengan Rohidin. Dari sisi apa? Fisik dan kebiasaan. Iya, Rasulullah SAW itu bukan pribadi yang keramat. Beliau juga kalau luka apa itu kena benda tajam juga luka. Dia nggak sakti, tidak sakti. Pernah dalam suatu sejarah dikatakan dalam sebuah peperangan beliau juga luka sampai keluar darah. Beliau sama-sama fisiologis tubuhnya sama dengan kita. Kalau tidak makan beliau juga lapar. Ya, kalau bekerja terus beliau juga kecapean. Ya, kalau beliau tidak tidur beliau juga ngantuk. Artinya apa? Pesan-pesan sejarah seperti ini sekali untuk menunjukkan kepada kita selaku umatnya, manusia di sepanjang peradaban zaman, bahwa Muhammad manusia biasa. Dari sisi nasabiah juga kita harus pahami bahwa Muhammad sama seperti kita. Minta maaf untuk kalimat agak ekstrimnya, dia bukan makhluk ajaib. Ya, tahu silsilah keturunannya, siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa datuknya, siapa neneknya, siapa anak menantunya, siapa cucunya. Artinya sama seperti kita manusia biasa. Coba kalau Nabi Isa, siapa yang mau contoh beliau? Nggak akan bisa contoh Nabi Isa yang lahir dari rahim seorang Maryam. Coba. Ajaib kalau bisa mencontoh beliau. Nah, Muhammad tidak. Beliau diutus oleh Allah SWT sebagai penyempurna dari sebuah agama dengan sosok manusia biasa. Biasa dari sisi fisikly, ya, fisiologis tubuh kalau orang kedokteran menyampaikan. Juga beliau biasa dari sisi nasabiah. Sehingga nggak usah diperdebatkan lagi. Nggak usah diperdebatkan lagi dan tidak boleh diperdebatkan lagi. Ya, bahwa kepribadian beliau adalah sesuatu yang sempurna melekat dengan manusia biasa. Kemudian yang ketiga, saya mau sedikit sebagai penutup, saya nggak akan panjang-panjang, nanti Pak Saifullah yang akan merakit dengan kajian yang lebih dalam. Dan tentu beliau saya kira punya kapasitas untuk itu. Kalau saya tetap pada kapasitas anak muda, ya kadang lompat-lompat lah kalau bicara itu. Ya. Yang ketiga yang saya sampaikan kepada kita semua, karena saya yakin yang hadir dalam virtual Maulid Nabi ini ada dari semua umur. Saya ingin melayangkan bahwa penggalan-penggalan kisah sejarah beliau. Saya kalau baca buku sejarah beliau, kemudian saya tonton dalam beberapa episode, saya selalu bergetar hati batin saya. Ini memang betul-betul saya pikir sosok pribadi yang harus mengilhami kita bersama. Sehingga tidak ada kata menyerah dalam hidup, ya tidak ada kata kecewa dalam hidup. Ya, tidak ada frustasi dalam hidup. Yang ada apa? Kebanggaan dan semangat dalam menjalankan kehidupan ini. Saya melihat penggalan beliau, kisah beliau itu mulai dari waktu beliau masih bayi. Saya akan sampaikan titik-titik kecilnya saja. Mungkin nanti jamaah sekalian, keluarga besar Perserikatan bisa memperkaya. Bagaimana membuka, yang menganalisa dari semua kisah peradaban beliau. Pada waktu beliau lahir dalam kondisi yatim. Dari rahim ibunya, siapa nama Ibu Muhammad SAW? Siti Aminah. Lahir dari rahim Siti Aminah, beliau dalam kondisi yatim. Dan pada waktu itu kebiasaan masyarakat Arab, terus diisolasi beliau, dititipkan dengan seorang ibu muda, ya, untuk dipersusukan, kan pada waktu kan begitu kisahnya itu. Nah, pada waktu diasuh oleh siapa yang menyusukan beliau? Halimatu Sa'diyah. Nah, pada waktu dijaga dan disusukan Halimatu Sa'diyah, pernah suatu kisah mengatakan begini sekalian. Pada suatu saat Muhammad kecil ini kencing. Dia ada kotoran keluar. Terus Halimatu Sa'diyah bergegas karena Muhammad waktu itu agak rewel. Beliau bawa ke ruang tamu untuk mengganti popok Muhammad kecil waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian?
Ternyata waktu itu Muhammad kecil, bayi pada waktu itu, meronta-ronta, nangis, meraung-raung. Dikatakan sejarahnya demikian. Akhirnya Halimah berpikir, kok bisa, kenapa dia nangis gak biasanya ini? Ternyata setelah itu insting Halimatus Sa'diyah timbul. Ternyata ketika melepas popoknya di ruang tamu, itu ada tetangga yang datang. Akhirnya Muhammad kecil menangis dia, marah dia. Akhirnya ketika dibawa ke dalam di ruang tertutup, Muhammad langsung tenang. Dan proses penggantian popok bisa berjalan dengan baik. Apa pesannya dari kisah ini sekalian? Ini bayi yang belum mengerti apa-apa, tapi insting naluri manusia yang sempurna itu mulai muncul. Ternyata apa sekalian? Dia malu auratnya dilihat oleh orang lain. Ini kan sesuatu yang luar biasa itu. Pesan moralnya tuh besar tinggi sekali sekalian. Ya, dia tidak mau auratnya itu diperlihatkan kepada orang lain. Padahal bayi itu, Halimatus Sa'diyah bisa menangkap insting itu dan dibawa ke ruang tertutup, diganti popoknya. Ternyata Muhammad kecil tenang, adem. Apa? Karena dia tidak mau auratnya diperlihatkan kepada orang lain. Artinya apa? Rasa malu, sikap malu itu sudah tertanam sejak ini. Dan kita semua tahu bahwa rasa malu adalah membimbing keimanan seseorang, membimbing jalan kita kepada kebaikan. Coba bayangkan kalau orang sudah tidak punya rasa malu sekalian. Apalagi pada usia dewasa, usia orang tua. Naib sekali. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita sudah lepas los dari sifat rasa malu ini. Nah, Muhammad mengajarkan itu kepada kita. Ketika beliau remaja, ini saya buka simpul-simpul kecilnya sekali buat kita pelajari sama-sama. Ketika beliau remaja, beliau pada waktu itu hidup di kalangan kaum Quraisy, masyarakat Arab yang betul-betul secara moral sangat hancur-hancuran. Anak-anak remaja Arab pada waktu itu senangnya nonton, hiburan, mabuk-mabukan. Muhammad kecil sudah muncul sebagai pribadi yang sangat baik di kalangan teman-temannya. Pada suatu malam, teman-temannya tahu ke Muhammad kok beda sekali ya sikap perilakunya dengan kita-kita. Kata kawan-kawan Muhammad pada waktu kecil. Jika pada suatu peristiwa ada suatu pesta di kampung mereka, mereka mau uji Muhammad ini. Akhirnya kawan-kawan sebayanya mendatangi Muhammad, diajaknya untuk nonton. Diajaknya untuk nonton Muhammad. Apa yang direspon oleh Muhammad SAW? Ayo, siapa takut diajak nonton? Itu di luar dugaan oleh teman-teman Muhammad pada waktu itu, karena Muhammad punya pribadi yang berbeda. Lain sekali dengan teman-teman sebaya seusianya. Tapi ternyata ketika diajak kawan-kawannya untuk nonton sebuah perhelatan pesta, kata Muhammad, ayo saya mau ikut. Berangkatlah mereka ke sebuah pesta. Nah, setelah mereka sampai di lokasi pesta, ternyata sekalian teman-teman Muhammad ini ya itu mulai dengan hiburannya sampai lupa diri. Setelah pesta hampir usai, baru teman-teman Muhammad ingat, loh mana Muhammad yang kita ajak nonton sama-sama. Mereka cari, ternyata di luar dugaan sekalian. Mereka menemukan Muhammad SAW, remaja kecil yang sangat hadis pada waktu itu. Dia tertidur buat sekalian di suatu tempat. Tertidur dia. Artinya apa kata teman-teman Muhammad? Gimana Muhammad? Berarti nggak nonton beliau ini. Cuma bisa aja kita ajak, mau dia berangkat. Apa pesan moralnya dia anak-anak sekalian? Muhammad tidak eksklusif. Muhammad tidak mengurung diri dari lingkungannya. Beliau masuk dalam semua lini, tapi beliau bisa membedakan apa yang harus dan tidak lakukan. Ini kan hebat ini. Ini kadang-kadang kita seringkali langsung membatasi diri kita dengan lingkungan, mengisolasi diri kita dengan lingkungan. Kadang-kadang ekstrim sekali mengadili lingkungan, mengatakan anak-anak di lingkungan kita rusak semua. Bahkan anak saya ini nakal karena pengaruh lingkungan, pengaruh anak tetangga. Muhammad tidak berperilaku demikian. Dia ikut bergaul. Diajak teman main, ayo ikut teman bermain. Itu pesan moral yang dia sampaikan. Luar biasa, luar biasa pribadi remaja Muhammad. Rasanya mungkin terlalu lama. Saya kasih satu lagi kisah ya sekali yang paling menarik. Ini ketika beliau beranjak remaja dan beliau melakukan sebuah perjalanan perdagangan. Kita semua pasti tahu kisahnya sekalian. Ketika beliau menjual 7 ekor ternak pada waktu itu. Dan semua transaksi sudah selesai.
Jual beli sudah dilakukan, uang sudah terima oleh Muhammad SAW, dan unta pun sudah dibawa oleh pembeli. Namun Muhammad baru sadar pada waktu itu, dari ke-7 unta yang dijual, ternyata ada 1 yang cacat. Kan kisahnya demikian. Muhammad bingung, panik luar biasa. Dia berpikir, bagaimana mungkin ini? Bagaimana caranya nih saya mencari pembelinya? Saya lupa ngasih tahu bahwa dari 7 unta yang saya jual itu ada yang cacat ini. Uang sudah saya terima, pembelinya sudah pergi. Akhirnya apa sekalian? Muhammad menyimpulkan, dia telusuri pembelinya. Dan alhamdulillah sampai ketemu. Dan Muhammad mengatakan ketika ketemu, saya minta maaf bahwa unta dari salah satu unta 7 orang ekor unta yang dibeli itu ada yang cacat. Saya lupa memberitahu. Cara kita Bengkulu malah kita tukaran, sebalikan lagi. Oh, tidak usah kata pedagang itu. Kisah penggalannya seperti itu sekalian. Kisah penggalannya seperti itu. Kemudian dalam kisah yang lain ketika beliau berdagang, bagaimana Muhammad SAW berdagang? Dia dalam menentukan harga pricing, dia tanyakan dengan konsumen bahwa barang ini saya beli di Sam misalnya, harganya sekian, silakan ibu mau beli berapa. Yang menentukan harga bukan dia, tapi pembeli. Itu yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Pernah suatu ketika dia lewat dalam tumpukan gandum di sebuah pasar dengan sahabat. Beliau masukkan tangannya dalam celupan gandum, dia tarik, dia semburkan gandum di bagian dalam. Ternyata gandum bagian dalam itu basah, dan dia marah luar biasa. Mengatakan kepada penjual, celaka kamu, karena kamu menyembunyikan ya keburukan dari barang yang kamu jual. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari 3 kisah ketika Muhammad berdagang, inilah munculnya teori marketing modern yang orang mengatakan kalau kamu mau sukses dalam berdagang, kuncinya 1. Michael Porter itu ekonom modern kekinian menyimpulkan kalau kamu sukses dalam bisnis, kuncinya 1, customer satisfaction, puaskan pelanggan. Dari sisi apa tadi? Pertama, kualitas. Rasulullah SAW sudah jauh mempraktekkan itu. Dia tunjukkan kualitas barangnya. Kalau A dia sampaikan A, kalau B dia sampaikan B. Bahkan kondisi terburu dari barang yang kita dagangkan, dia beritahu. Konsumen pasti puas. Yang kedua, kompetitif perdagangan, apa dikatakan Michael Porter, ekonom modern, mengatakan kalau kamu sukses dalam berdagang, pricing, harga. Ibu-ibu itu selisih sedikit saja harga dia cari. Nah, Muhammad tidak begitu dia berdagang. Silakan konsumen membeli barang Muhammad SAW mau harga berapa, tapi dia kasih tahu modalnya. Kalau berdagang dengan modal begini misalnya nggak akan pernah rugi. Karena mengapa? Tidak mungkin kalau orang waras belajar dengan kita, kalau kita sudah kasih tahu modal awalnya, dia membeli dengan harga lebih murah dari modal awalnya. Coba bayangkan, nggak mungkin. Nah, ini Muhammad mempraktekkan itu. Dan sampai dia pelayanan purna jual, kan pelayanan purna jual. Ini yang sekarang digemar-gemborkan oleh ekonom modern. Bahwa ketika kita menjual produk, kita harus tetap melayani yang namanya pelayanan purna jual. Muhammad tadi ketika tahu cacatnya, padahal sudah laku, dia kejar. Nah, ini sekalian sebuah nilai-nilai yang saya kira akan sangat mengangkat harkat martabat kita, sekalian. Harkat martabat kita. Hingga kita menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang baik, betul-betul handal dan punya nilai dimanapun kita berada. Saya menyampaikan 3 penggalan-penggalan kisah mulai dari ketika dia bayi, remaja, belum lagi kalau berkisah bagaimana dia membuat sebuah perjanjian negosiasi seorang politikus ulung pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana beliau menegakkan aturan hukum begitu tegas dan adil dengan statementnya, tangan Fatimah pun akan saya potong kalau dia mencuri. Wah, luar biasa sekalian. Ini sebuah kisah penutupnya sekalian. Kenapa Muhammad bisa seperti itu? Kenapa Muhammad bisa seperti itu? Pribadi Muhammad adalah pribadi yang sempurna, yang melekat semua kesempurnaan dalam sifat pribadi dirinya. Yang pertama apa? Dia bisa melakukan itu semua kenapa? Karena dia cerdas. Karena dia cerdas. Muhammad itu fatorah. Muhammad itu cerdas. Yang kedua, kenapa dia bisa melakukan itu semua? Karena Muhammad punya sifat amanah dalam hidupnya. Kenapa dia bisa melakukan semua peran-peran terbaik itu? Karena dia siddiq dalam hidupnya.
Dan tidak ada kata sulit dalam hidup Muhammad. Sepelik apapun, serumit apapun persoalan, dia adalah pribadi yang tabligh. Sangat pandai dia menyederhanakan persoalan, sehingga pesan-pesan itu selalu sampai. Pesan-pesan itu selalu sampai. Kita seringkali memanai jamaah sekalian, keluarga besar Perserikatan, dengan kisah-kisah Muhammad ini ketika kita praktekkan dalam kehidupan kita kadang-kadang menurut saya itu salah. Tidak ketemu antara sekerup dengan bahunya itu. Saya beberapa kali yang menerima tamu di gedung daerah, kadang-kadang di kantor, ada aja kadang-kadang ya tamu saya bawa anak kecil, pas giliran dia jalan dikit marah sama bapaknya ibunya. Pada dia kadang-kadang mau minum minuman saya, tidak boleh sama ibu bapaknya. Saya bilang, jangan, silakan kalau dia mau duduk dengan gubernur, dia mau salaman dengan gubernur, dia mau naik duduk dekat gubernur, boleh kalau anak kecil. Bahkan dia mau minuman saya juga boleh. Saya bilang, silakan mau nyoba gelas minuman saya. Lah Rasul juga mengajarkan begitu. Ya, jangankan menghadap gubernur, lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala saja ketika anak kecil cucunya mengganggu naik ke pundaknya beliau tahan. Coba kecil gubernur, ini gara-gara gubernur saya pernah ini minta maaf sekalian. Saya berkunjung di suatu daerah, ada anak kecil yang agak rewel lah mungkin untuk ukuran anak-anak. Dikurung sama ibunya di kamar karena saya datang. Saya betul-betul merasa bersalah terus terang saja. Anaknya nangis. Saya bilang nggak boleh, silakan anak-anak mau main sepeda di depan saya juga boleh. Apa saya cuma gubernur? Rasul itu ketika menghadap Allah saja dinaikin cucunya di bahu dia, berlama-lama ruku dan sujudnya. Oh, ini kan nilai sekalian. Ini nilai. Ini kadang-kadang anak kecil mau ngambil makanan di depan gubernur langsung dipukul sama ibunya. Dan yang nggak boleh itu kalau yang sudah dewasa, yang udah bapak-bapak, ibu-ibu, ya jangan begitu. Nah maksud saya begitu sakral dan tinggi nilainya. Ketika kita memang mengelaborasi ajaran Rasulullah SAW, pasti akan menimbulkan keteduhan yang luar biasa buat kita bersama. Saya kira sudah cukup panjang lebar, mungkin membosankan juga seperti ini. Kita semua pasti sudah membolak-balik dari semua sirah nabawiyah yang begitu besar nilai dan perjalanannya itu. Saya kira demikian, terima kasih. Pak Saiful, terima kasih. Saya mohon doa restu dengan keluarga besar Perserikatan yang memegang amanah Bengkulu tentu tidak ringan, apalagi kita kayak berjuang ya untuk melakukan sebuah kontestasi politik di era kekinian. Tapi saya yakin keluarga Perserikatan pasti satu darah, satu helaan nafas bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Kalau ada yang kurang pas mohon kiranya untuk diikhlaskan. Saya akhiri, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke cara berikutnya, yaitu epilog dari Al-Mukarram, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Dr. Haji Saifullah MAG. Silakan Pak. Izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbus Samawati wal Ardi Dzal Jalali wal Ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana.
simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zurra'a wa yaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kalian ada Pak Taufik, ada Pak Is, dan ada yang kita banggakan Pak Dr. Fazul Hamidi, ada Ketua PDM secabang Muhammadiyah seprovinsi Bengkulu, pimpinan ranting Muhammadiyah seprovinsi Bengkulu, dan semua simpatisan keluarga besar Muhammadiyah yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan Bapak Ibu sampai akhir hayat. Barusan Pak Gubernur menyampaikan pesan-pesan membaca tentang junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan saya tidak perlu memberikan kesimpulan. Semuanya sudah disimak. Saya ingin menambahkan sedikit. Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan Rasulullah setahu saya, setelah mendapat SK dari Allah sebagai Nabi dan Rasul, di usia 40, beliau menjalani perjalanan di dunia ini cukup 23 tahun. Usia 63 beliau meninggal. Tetapi lukisan sejarahnya banyak orang menilai melampaui derajat kemanusiaan. Dan tadi disebut-sebut oleh Pak Rohidin, Rasulullah itu manusia biasa, tetapi juga Rasulullah. Ada dua sisi yang membedakan itu. Coba Bapak Ibu bisa membayangkan enggak? Hanya dalam tempo 23 tahun, Rasulullah melakukan penjelajahan, Rasulullah melakukan perjuangan dengan 3 fase yang berhasil 3 fase itu. Fase pertama ialah para pemikir Eropa, para pemikir Amerika menyebut fase pertama, gerakan Rasulullah itu bernafaskan agama sampai 13 tahun pertama. Kalangan Muslim menyebutnya adalah apa yang dilakukan Rasulullah pada fase pertama adalah fase penanam dan peneguhan soal akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkenalkan Allah kepada sahabat-sahabatnya, kepada umat Islam, langsung dibimbing oleh Rasulullah. Memperkenalkan Allah secara genuine 24 karat, dan itu melalui proses sampai 23 tahun. Pada akhir, maksud saya selama 13 tahun. Baru kemudian Rasulullah melakukan hijrah. Sebelum hijrah pun Rasulullah dihadapkan oleh keadaan yang kurang menguntungkan secara kemanusiaan. Pamannya meninggal. Kemudian istrinya juga meninggal. Sehingga backup secara manusiawi, secara kemanusiaan hampir-hampir tidak ada. Dan sejak itu kemudian Rasulullah langsung dikuliahkan. Apa dikuliahkan itu? Di S3-kan, bahkan S3 pas S3 Isra Mi'raj. Baru kemudian Rasulullah melakukan hijrah. Saudara-saudara, ini fase pertama di mana Rasulullah bergerak pada fase penanaman akidah murni, memberikan kekuatan spiritual untuk memperkenalkan hanya Allah yang ada di dada dan ruh nalar orang-orang Muslim ini. Yang kedua, fase yang disebut oleh kalangan dunia barat, dunia timur, Rasulullah melakukan kerja-kerja apa yang disebut, bukan kerja agama saja, tetapi kerja tentang negara. Dari perjalanan agama, tauhid, kepada persoalan muamalah duniawiyah, persoalan negara, sampai di Madinah, Rasulullah membangun kekuatan konsolidasi ke dalam. Kemudian kekuatan-kekuatan umat Islam dan kekuatan-kekuatan non-Muslim yang ada di Madinah dipersatukan melalui masjid juga. Saudara-saudara, pada akhirnya selama 10 tahun, bahkan kurang dari 10 tahun,
ekspansi Islam, dakwah Islam dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk go internasional setelah hijrah itu. Termasuk di kawasan Indonesia, termasuk di kawasan Persia, termasuk Indonesia bagian timur. Beberapa tahun yang lalu kami sidang tanwir di Ambon bersama Pak Zualin, bersama Pak Fazlur, bersama Pak Jufri, Pak Taufik. Hampir lupa saya, Pak. Iya. Masya Allah, almarhum Pak Effendi. Di tengah-tengah kami mengikuti sidang tanwir, atau setelah sidang tanwir, kami sehari 2 hari keliling Ambon. Dan di sana perjalanan berjam-jam kami menemukan masjid. Dibangun di abad 17. Dan masjid itu masih kokoh. Tiang-tiangnya itu tanpa ada paku satupun. Dan yang menarik antara kayu satu dan kayu yang lainnya itu hanya ditumpuk gitu aja. Tapi begitu kokoh sampai hari ini. Dan kami mendapat informasi dari mana Islam dari sini. Rupanya dari Sulawesi. Nah, fase yang ketiga ialah fase peradaban itu sendiri. Kita tahu bahwa 5 abad pertama Bani Abbasiyah memimpin. Kemudian diteruskan, Bani Umayyah. Kemudian Bani Abbasiyah selama 7 abad. Kemudian Bani Utsmaniyah, Turki, dan seterusnya, sampai ke berbagai belahan dunia, tidak hanya berjuang pada aspek agama dan negara, tetapi juga aspek agama dan negara plus peradaban. Nah, peradaban itu pilarnya tidak ada lain adalah pilar pendidikan. Peradaban itu tidak ada lain, pilarnya adalah ekonomi yang kokoh. Peradaban itu tidak ada lain, perannya adalah kokohnya peran dari soal politik. Jadi politik, kekuasaan, dan ekonomi itu sudah menyatu, sudah kokoh, baru dibangun peradaban. Peradaban dalam makna perguruan tinggi yang muncul dari berbagai daerah. Dan umat Islam yang ada di timur dan ada di barat, termasuk di Andalusia, termasuk di Perancis, termasuk yang ada di Jerman, termasuk yang ada di Inggris, termasuk yang ada di Italia. Itu begitu kokoh. Sampai hari ini kalau saya membuka Google itu, bekas-bekas Islam di Spanyol yang 7 abad berada di sana, itu luar biasa. Kota Cordova, kota Sisilia, dan Granada. Bekas-bekas Islam yang diwujudkan oleh masjid, yang diwujudkan oleh museum, yang diwujudkan oleh perguruan tinggi. Sampai hari ini bekas-bekasnya ada. Doakan Ketua PWM mungkin 1-2 tahun ingin menyambangi peradaban Islam yang ada di Maroko. Saudara-saudara, Ngajak kita. siap. Jadi rame-rame siap, disiapkan 35 juta. Saudara-saudara, 3 pilar inilah yang dilakukan Rasulullah. Isu agama, isu negara, dan merintis peradaban itu menjadi satu paket dari perjuangan Rasulullah. Hubungannya apa dengan Muhammadiyah ini? Sungguh pun Muhammadiyah bukan negara, tapi pilar-pilar ekonomi, pilar-pilar spiritual agama hadir mewarnai Indonesia, dan Muhammadiyah membawa Islam yang wasatiyah. Inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Rohidin, Islam yang holistik tadi itu. Saya mencoba menerjemahkan apa yang dilakukan Rasulullah dan implikasinya pada Muhammadiyah. Saudara-saudara, itu grand besar dari menu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para pelanjut Rasulullah hingga perjuangan umat Islam hari ini dimanapun. Yang kedua, cobalah dalam situasi yang tidak menentu ini, ya, asar paling 5-10 menit lagi ya.
Saya mendengar adzan, saya sudah konsultasi sama komandan acara ini, Dr. Fazlur, minta diteruskan ya 7-10 menit. Saudara-saudara, yang kedua yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh kita hari ini? Cobalah baca pokok fikiran Muhammadiyah yang ada di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah nomor 5 ya Pak Haji. Muhammadiyah itu ittiba kepada Rasulullah. Dan itu dimaknai bahwa perjuangan Muhammadiyah ini mau tidak mau harus copy paste dengan perjuangan Rasulullah itu. Tapi yang dimaksud Rasulullah itu ada semua para nabi dan rasul, lebih-lebih Rasulullah. Saya membaca kondisi di lapangan ini, Sirah Nabawiyah ini oleh keluarga besar Muhammadiyah jarang dibaca-baca. Saya kira ini kritik ke dalam ya, untuk kritik. Nah, model yang kedua, hampir setiap hari saya satu asma Allah. Misalnya hari ini, Ya Rahman, itu aja ya. Dalam prakteknya juga sering lupa itu. Begitu lupa, astagfirullah. Begitu juga besok, Ya Rahim. Sampai di ujung itu, As-Sabur, Ar-Rasyid, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, bagi mereka yang mau kembali, mau bisa mencontoh kepada Rasulullah 100%, satu, liman kana yarjullah, dia punya cita-cita akhir hidupnya bisa pulang kepada Allah husnul khotimah. Yang kedua, pada hari akhir kita punya keyakinan bahwa seluruh perjalanan hidup kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Rapat kita ini biru atau biru sekali, merah atau merah sekali. Itu nanti akan terlihat di sana itu. Dan kita yakin akan diminta pertanggungjawaban. Itu sudah selesai bagi kita. Nah yang ketiga ini loh yang belum selesai ini. Wa dzakarallaha katsira. Berzikir kepada Allah hatinya sebanyak-banyaknya. Implikasinya apa ini? Implikasinya saya menawarkan, berpesan kepada para pendengar, coba didawamkan 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Yang kedua, 2 ayat terakhir surat Al-Fatah. 2 ayat terakhir surat Taubah itu menggambarkan bahwa Rasulullah itu hatinya bening. Hatinya itu bersih, kalau pakai otak, positive thinking. Kalau pakai hati, yang dikatakan Pak Rohidin tadi itu cerdas secara spiritual. Itu obatnya, coba salah satu obatnya itu mendawamkan, membiasakan membaca Al-Quran, khususnya surat At-Taubah ayat 2 ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 3 pesannya di situ. Sungguh telah datang kepadamu seorang manusia yang diberi mandat sebagai seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum. Azizun itu dia sangat peduli, care. 'Alaikum kepada kamu, ma anittum terhadap penderitaanmu. Ini nggak main-main. Artinya apa? Rasulullah itu nggak mati ruhnya. Jadi kalau kita ini sedang menderita, Rasulullah tahu. Dia care itu. Karena itu baca ayat ini supaya connect gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum. Yang kedua, harisun 'alaikum. Haris itu dia menginginkan kamu selamat. Coba. Fid dunya wal akhirah. Jadi Rasulullah itu nggak main-main masih menemani para pejuang ini. Rasulullah itu harisun 'alaikum.
ialah menginginkan supaya kita itu selamat di dunia wal akhirah. Setidak-tidaknya dengan pendekatan maudhu'i tematik tadi. Isu tauhid, isu tentang Allah kita kembangkan. Isu tentang Rasulullah kita kembangkan. Dan yang ketiga adalah isu kemanusiaan. Terus-menerus kita kembangkan. Dan poin yang terakhir dari apa yang saya sampaikan, cobalah didawamkan 2 ayat terakhir surat At-Taubah dan 2 ayat terakhir surat Al-Fatah. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita mencerahkan diri kita dan orang banyak. Kurang lebih demikian, Bapak-bapak, Pak Fazlur, Ibu, dan semuanya, Bapak yang ada di sana. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi sabil haq, nasrum minallah, fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW pada sesi epilog ini, yaitu refleksi terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Saifullah MAG. Ada beberapa silakan ini. Pak Ketua. Siap, Bab. Terima kasih. Saya menunggu pertanyaan sekelas ini, memang. Salut saya dengan boarding school ini. Yang terakhir dulu, pendekatan maudhu'i itu pendekatan tema, judul. Al-Quran ini kan bukan kitab ilmiah, tapi petunjuk hidup. Nah, kemudian bagaimana petunjuk hidup ini kita dekati juga dengan pendekatan tema. Misalnya tema tentang tauhid, tentang Allah. Cari di dalam Al-Quran kata Allah itu. Oh, ratusan kata Allah itu. Bahkan ribuan itu. Kemudian coba cari kata Muhammad. Saya menemukan ada 4, kata Ahmad 1. Itu pendekatan maudhu. Misalnya soal kiamat. Kita cek, oh ada ratusan itu muncul itu kata kiamat itu. Nanti kita cek, itu pendekatan maudhu. Kemudian pertanyaan yang kedua, menyangkut soal, begini komunikasi dengan Rasulullah itu yang diajarkan Rasulullah, yang sekali lagi yang ada di dalam sholat itu loh. Setiap sholat kan ada sholawat itu. Bahkan sholawatnya itu dikaitkan dengan bapak para nabi, ialah sholawatnya Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang panjang. Kalau adik-adik mau pendek, habis sholat, saya kasih, dan ini untuk kalian ini yang mendengar, terutama di MBS ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Jibril, ya Nurullah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Nurul Amin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai yang disampaikan Bapak ini, adalah sholawat mukjizat yang pendek, melibatkan Jibril, melibatkan Al-Amin. Silakan dipakai menghadapi situasi apapun. Jadi caranya begini, ya Allah, izinkan aku mengamalkan sholawat mukjizat. Nanti akan di-backup oleh Rasulullah itu. Selebihnya kalau ada apa-apa komunikasi dengan Bapak. Bapak sudah menyediakan diri jam 1 malam sampai jam 4 kalau mau komunikasi. Yang ketiga, setahu Bapak, grand atau strategi besar Muhammadiyah itu, 1, ialah meneruskan perjuangan Rasulullah dalam konteks Islam berkemajuan. Islam yang sistemik.
Islam yang sistemik itu satu kesatuan dari 4 unsur. Ialah tauhid, akidah, ibadah, akhlak, dan yang keempat muamalah duniawiyah. Itu satu kesatuan. Kami menyebut Islam sistemik inilah Islam yang berkemajuan. Nah, dalam konteks itu, maka adik-adik atau yang mendengarkan ini tetaplah melihat Islam berkemajuan ini dalam konteks Islam yang sistemik ini. Yang kedua, strategi yang dipakai untuk memperjuangkan itu perlu strategi. Strateginya lebih kepada gerakan kultural, gerakan membimbing masyarakat secara langsung. Sama ketika Rasulullah juga membimbing umat itu. Menggaiden, memandu umat. Umat perlu ekonomi dibantu. Umat perlu pendidikan dibantu. Umat perlu kasih sayang anak yatim dibantu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi tidak melupakan pendekatan politik kebangsaan. Dan pendekatan politik kebangsaan ini sedang dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan jajarannya termasuk Urtum untuk memberi restu, mengizinkan, membantu, dan menolong. Istilah Pak Ketua Al-Ma'un tadi itu menjemput takdir kekuasaan. Dan kita akan wakafkan siapa lokomotif yang menjemput ini. Tidak ada lain adalah Dr. Haji Rohidin Mirza. Kita doakan setiap malam, mudah-mudahan beliau bisa meneruskan itu. Yang ketiga, selain ideologi Islam berkemajuan tadi itu, kemudian strategi kultural dan struktural, dan yang ketiga, jangan lupa bahwa kita harus punya gerakan. Gerakan ini bersinergi yang dikelola lewat organisasi. Tapi itu semua tetap harus mengikuti ittiba kepada Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya tambahkan, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua yang telah menjawab pertanyaan dari pimpinan daerah Muhammadiyah titik boarding school. Kami satu pertanyaan lagi. Coba boleh? Iya. Bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap boikot produk Prancis karena menghina boikot produk Prancis karena menghina Rasulullah. Ya, silakan Pak Ketua. Kita dikejutkan dalam minggu ini pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina Rasulullah dan Islam itu. Bagi kita, dua hal ini, Islam, Muhammad, apalagi Allah dan Al-Quran, 4 hal ini, harga mati siapapun yang menghina, kita akan menyelesaikan di depan. Termasuk pernyataan market itu, untuk bisa menarik diri dari pernyataan itu, bahkan gambar karikatur penghinaan Rasulullah itu dia restui untuk ditampilkan. Karena itu beberapa negara Islam, termasuk Turki, termasuk Emirat Arab, dan beberapa negara yang lain, memboikot produk dari Prancis ini. Hanya saja dalam konteks Indonesia, produk-produk Prancis setahu saya tidak terlalu banyak. Karena itu bukan produk Prancis dalam konteks Indonesia, kita akan terus menyuarakan, mengazankan siapapun termasuk Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyampaikan penghinaan, kita akan lawan itu. Dan minimal yang bisa kita lakukan setiap malam supaya kita doakan apa yang kita lakukan ini benar dan minta kepada Allah supaya di-backup oleh Allah. Baik. Acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2020 ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya, pimpinan wilayah Muhammadiyah bermohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa tanggal 18
November 2020 dalam acara peringatan puncak Milad Muhammadiyah ke-108. Insya Allah kita dalam konsep yang sama seperti ini dengan beberapa materi yang insya Allah akan kita susukan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, maka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW segera kita akhiri. Segenap pimpinan wilayah dan kru, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur sudah pensiun. Pak Iis